Jin lalu bertanya. Kenapa? Eyang lalu menjelaskan bahwa karena faktor bangunan villa yang sudah kuno dan letaknya yang berada di ujung bukit, membuat orang-orang enggan berkunjung ke villa tersebut. Lalu, Jungkook mulai menanyakan kejadian yang dialaminya tadi tanpa basa-basi. Jungkook bilang, Apa di sini pernah ada kejadian seperti ranjang yang terbang dengan penampakan sosok berambut panjang ya? Mendengar itu, Suga dan Jin menatap Jungkook seolah memberi sinyal untuk jangan bertanya mengenai hal itu terlebih dahulu. Eyang yang mendengar itu seolah sudah mengetahui hal itu, namun mencoba untuk tenang menanggapinya. Eyang lalu bertanya sembari memberi lelucon, "Ranjang terbang! Eyang baru dengar ada ranjang terbang. Setahu Eyang, hanya karpet aja yang bisa terbang. Ternyata ranjang juga bisa terbang ya." Mendengar itu, mereka bertiga dibuat kebingungan dengan jawaban Eyang. Lalu, Eyang melanjutkan, "Itu hanya perasaan kalian aja kali, atau bisa disebut halusinasi. Jadi, tidak perlu dipikirkan." Mendengar itu, entah kenapa, mereka bertiga merasa bahwa ada hal yang sedang ditutupi dari Eyang. Lalu, Jin pura-pura percaya dengan mengatakan, Iya benar kali. Kita bertiga sepertinya berhalusinasi guys. Masa berhalusinasinya berjamaah? Sudahlah, sepertinya kita masih kecapean. Maaf ya Yang, kita sudah mengganggu Yang dengan menanyakan hal yang gak penting seperti ini. Jika Yang masih ada kerjaan lain, silahkan dilanjutkan. Lalu, Eyang pun berpamitan untuk melanjutkan aktivitas di rumahnya. Setelah Eyang pergi, Jin lalu bilang pada Suga dan Jungkook untuk jangan mengosongkan pikiran dan tetap sadar dalam kondisi apapun. Mengingat kejadian tadi, Jungkook lalu bilang, Kuki kamu tidur di kamar itu lagi Kuki pengen tidur sama kalian. Ya, sepertinya kita jangan berlama-lama nginep di villa ini deh. Bagaimana kalau sore ini kita pulang? Lalu dengan semangat, Jungkook bilang, Benar Hyung, ayo kita pulang. Suga yang kurang setuju lalu menyarankan untuk menginap dalam waktu sehari atau 2 hari lagi karena mengingat kesepakatan kepada Eyang untuk menginap selama beberapa hari di villa itu. Lalu dengan sedikit kesal, Jin bilang, Ya, apa kamu mau lihat ranjang terbang lagi? Cukup sekali aku melihatnya. Aku tidak mau melihatnya lagi. Melihat Sok Jin yang kesal, Suga pun akhirnya menyetujui keputusannya untuk pulang sore itu juga. Suga lalu bilang, Baiklah kalau itu mah Hyung, sore ini kita pulang. Mendengar itu, Jungkook lalu bilang, Asik, akhirnya kita pulang. Yaudah yuk, kelas bareng masing-masing. Setelah itu kita pamitan pada Yang. Jin dan Suga lalu masuk ke kamarnya, dan Jungkook pun masuk ke kamarnya. Saat Jungkook akan masuk kamar, tiba-tiba langkahnya terhenti sebab mengingat kejadian atas ranjangnya tadi. Jungkook lalu menghampiri kamar Seokjin dan Suga. Dengan suara lirih, Jungkook bilang, Hyung. Seokjin dan Suga yang sedang mengemas barang-barangnya ke dalam tas, lantas menengok Jungkook. Suga lalu bertanya, Kenapa kamu? Hyung, setelah kalian selesai mengemas barang, antar Kuki masuk ke kamar ya. Kenapa mesti diantar? Kuki takut itu ranjang terbang lagi. Emang pintu kamar kamu kebuka atau ketutup? Harusnya sih pas kejadian tadi pintu kamarnya terbuka. Tapi pas Kuki mau masuk, pintunya tertutup. Mendengar itu, Suga lalu menyarankan dengan tegas untuk jangan membuka pintunya. Karena bisa jadi ranjang tersebut akan terbang kembali jika pintu kamar terbuka. Lalu Jungkook tanya, Tapi tas Kuki ada di sana, Hyung. Gimana dong? Kalau gitu kamu tinggalkan saja. Hyung juga khawatir itu ranjang akan terbang lagi jika pintu kamar dibuka. Dengan sedikit kesal, Jungkook lalu bilang, Enak aja, itu tas mahal Kuki ya. Masa mau ditinggalin? Coba bayangin kalau tas Hyung yang ada di sana. Kalian mau ngapain? Lalu dengan spontan Suga bilang, Ya tinggalin. Jungkook yang geram dengan perkataan Suga lalu mengatakan, Tas ini tas mahal, Hyung. Pokoknya Kuki pengen ambil tas itu. Dan Hyung harus nemenin Kuki masuk kamar itu. dengan nada memaksa. Melihat Jungkook yang kesal, Jin dan Suga pun akhirnya menuruti permintaannya.